Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arya Saputra Yulianto dengan NIM 24086496. Di sini saya akan membuat tugas UAS Psikologi Olahraga Universitas Negeri Padang. Di sebelah saya ada atlet berasal dari Pati. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Dinugroho, cabang olahraga saya atletik di nomor 100 meter dan lompat jauh. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan masuk ke pengalamannya Mas Yusuf. Kalau boleh tahu pengalaman Mas Yusuf apa aja selama berkarir dari mulai awal hingga saat ini? Kalau saya di dunia atletik itu sejak masih SD, Mas. Saya dulu itu berawal dari lari biasa, lari di jalan. Dulu itu waktu SD kan biasanya disuruh lari muter sekolahan gitu. Nah, saya kebetulan paling dekat. Terus di situ saya diikutkan lomba yang namanya dulu kan saya madrasah. Itu aksioma namanya. Singkatannya apa ya? Lupa. Nah, dulu itu dari kecamatan dulu. Ya, kecamatan 60 meter itu. Terus juara di kabupaten. Itu saya lomba pertama langsung ke provinsi, Mas, tapi dan di provinsinya kalah. Lomba pertama saya itu sampai provinsi dan saya nggak sepatu nas sendiri, Mas. Itu saya nyeker. Nah, kalau zaman sekarang biasanya cekeran, campuran. Ya itu terus saya kelas 6 SD itu mulai Bogda. Ya sampai provinsi juga di sini mainnya. UNES, ya gitu kalah. Terus ke SMP itu saya mulai latihan rutin di stadion. Kan saya SD itu belum latihan ya. Saya di SMP itu mulai ikut klub lah istilahnya, klub atletik Pati yang di Pati itu. Nah, kelas 2 MTS, saya MTS tapi negeri. Kelas 2 MTS itu saya mulai mencoba lompat jauh. Nah, kebetulan di SMP itu ada namanya P2SN, tahu kan? Olimpiade Olahraga Nasional. Nah, di situ saya kan nomor lombanya kan trilomba. Itu wajib sprint, tolak peluru sama lompat jauh. Nah, di situ saya latihan terus. Pas lomba di kabupaten itu saya ya masih biasa lah juara di kabupaten. Terus provinsi biasanya kan saya nggak pernah dapet. Nah, di provinsi itu ternyata saya unggulnya di lompat jauh. Nah, jadi itu poin lompat jauh poinnya berapa, sprint poinnya berapa, terus tolak peluru poinnya berapa. Nah, saya waktu itu di provinsi itu ternyata unggul di lompat jauh, selisih banyak poinnya. Nah, di situ pelatih saya mulai mengembangkan lompat jauh saya. Nah, pas berdua sini itu saya kebetulan juara provinsi, juara 1, terus berangkat nasional di Jogja juara 2. Itu waktu SMP. Nah, terus berarti kelas 3 SMP itu saya mulai ikut Bobda. Biasanya kan saya Bobda cuma berhenti di kabupaten, terus provinsinya kalah. Nah, itu waktu Bobda 2018 itu Bobda pertama saya juara di provinsi dan mencatatkan rekor SMP lompat jauh. Terus nah itu waktu kelas 1 SMA saya ikut juga pos penas namanya. Itu kan olahraga enggak siswa santri nasional. Nah, kebetulan kan saya habis MTS. Nah, MTS itu saya ikut, terus kebetulan saya juara di Bandung waktu 2019. Nah, itu event terakhir saya pas waktu SMP SMA. Habis itu kan covid gak ada terus saya mulai nggak berhenti latihan, cuma latihannya jarang-jarang. 2020 pas covid
lagi merebaknya itu saya berhenti 3 bulan apa 4 bulan gitu, nggak latihan sama sekali. Jadi di rumah terus 2021 itu saya mulai latihan lagi awal. Terus event pertama saya itu Pogda lagi, Pogda langsung ke provinsi karena kan di kabupaten nggak ngadain karena covid tadi. Nah di provinsi aja itu terbatas, jadi cuma ya paling beberapa nomor lomba kayak 100 cepat jauh, terus tolak peluru kayaknya cuma ada 5 nomor kayak gitu. Nah di situ saya kembali, itu Pogda terakhir saya pelajar ya Mas. Pelajar itu kan saya kelas 3 udah sebenarnya nggak bisa kan, dua-duanya nggak bisa. Itu saya mencetakkan rekor lagi, rekor Pogda tapi Mas, rekor Pogda provinsi Jawa Tengah sampai sekarang kayaknya belum ada yang mecahin Mas. Nah terus 2022 saya ikut ke senior. Di senior itu kalau di Jawa Tengah saya masih nomor 2 lah, kan ada senior saya yang kemarin ikut PON juara 2 juga saya ikut. Nah di 2022 itu saya ikut ke Jurnas U20 di Semarang, saya juara 2 kalah sama DKI. Terus 2023 saya ikut ke Jurnas di Solo. Kebetulan 2023 itu saya aslinya mau ngejar PON. Nah tapi ternyata pas di Solo itu ada hal yang tidak diinginkan juga. Terus akhirnya, nah itu awal kegagalannya saya sebenarnya di Porprov. Nah, selanjutnya Mas Yusuf, psikologi olahraga itu kan cakupannya kan banyak hal. Nah, aku mau nanya sedikit nih tentang motivasi Mas Yusuf selama ini, selama menjalankan kegiatan, selama menjadi atletik nih kan. Terus cara motivasi, selain cara motivasi, cara mengendalikan diri, ya kan. Terus cara menghadapi nervous saat pertandingan, sama yang terakhir mungkin kalau Mas itu punya ritual, boleh ceritakan ke teman-teman. Yang pertama tadi motivasi. Sebenarnya motivasi saya dari kecil latihan terus itu salah satu. Dulu itu ibu saya pengen lihat anaknya di podium. Nah itu masih kepikiran sampai sekarang. Nah, walaupun udah terlaksana, itu satu. Terus yang kedua itu cita-cita saya jadi angkatan kan. Jadi kan kalau punya banyak prestasi itu gampang. Tapi ya sekarang maksudnya di UNES, tapi gak apa-apa. Itu juga di UNES saya maksudnya jalur prestasi. Terus yang terakhir itu kalau motivasi saya untuk latihan rutin itu ya itu tadi, pengen mencatatkan rekor baru. Terus ya kalau juara itu seru sih menurutku. Kalau udah juara pasti latihannya tambah semangat, pengen mempertahankan. Nah, selanjutnya kan itu tadi udah kasih tahu motivasi kan. Selanjutnya tuh gimana cara Mas itu mengendalikan diri Mas itu melawan rasa malas, melawan capek, segala macam yang biasanya jadi tantangan semua tuh Pak. Kira-kira. Ya. Nah, kalau saya ya itu tadi, pengen cita-cita saya, terus pengen mecahin rekor tadi. Tapi di lapangan itu juga seru sih, bisa banyak teman, terus bercanda-canda. Nah itu yang bikin mood kita jadi kembali. Dulu kan setelah sekolah terus latihan, sekolah capek, tapi di lapangan terus senang lagi. Kalau untuk kita sebelum pertandingan ya, kalau rasa cemas pasti ada lah, tapi ya kita relaxin aja tuh, fokus. Terus biasanya kalau malam saya suka dengerin musik, kalau enggak nonton video kan. Kalau paginya tadi gitu, malamnya pasti nonton gitu, dengerin musik. Nah itu pasti relax.
tapi ya tergantung orangnya sih, kalau mau masuk kapal juga biasanya kalau ritual ya paling dari rumah minta doa restu kedua orang tua, biasanya kakek nenek, terus ya kita doa lah dari orang tua. Udah. Oke. Itu aja dari saya, sudah menanyakan kepada Pak Yusuf sebagai acara teknik Kabupaten Pati ya.